Ayo teruskan. Nur asup kana hate. Ma talabalaka syai'un mislal idtiror. Ma talabalaka syai'un mislal idtiror. Ma talabalaka syai'un, tidak ada satupun sesuatu yang dituntutkan ke kita mislul idtiror, kecuali kita mengakui, merasakan maha butuh, sangat amat membutuhkan Allah dalam setiap saat, dalam setiap keadaan. Ulah jangan sampai kita merasa maha membutuhkan Allahnya itu ketika kitanya dalam keadaan sempit, terhimpit, gering, sakit. Allah baru begitu. Makanya Allah ciptakan keadaan sempit, dililit hutang tah, sempit wawasan tah, sempit keadaan tah, atau sempit kesehatan sebut sakit. Allah adakan itu karena kitanya mulai muncul, mulai mengakui sifat-sifat Allah. Kita akui itu, yaitu sombong. Bintik-bintik takabur mulai ada di dirinya. Kalau bintik-bintik takabur mulai ada, maka nur tauhid yang ada di dalam ruh itu mulai rusak. Takabur, ujub, nah virus gede dah. Kayak anak loba, indung penyakit hate. Jadi yang mesti penting ada itu yang Allah tuntutkan kepada kita, mesti ada terus. Ma talabalaka syai'un mislal idtiror, tidak ada yang dituntutkan kepada kita terus dalam setiap keadaan, tidak ada satupun sesuatu pun kecuali mislul idtiror, yaitu kita dalam setiap keadaan itu merasa maha membutuhkan Allah. Seperti ngaji seperti ini, maha membutuhkan Allah untuk memasukkan ilmu itu, memberikan ilmu itu ke akal, awal jadi paham, ke hati jadi kemudian lebih jelas, lebih memahami, sampai merasakan. Dari ilmu yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Fisiknya, dohirnya mengusahakan, amat sangat membutuhkan pemahaman itu. Butuh dari Allah, dan dari Allah dikucurkan melalui kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikucurkan lagi melalui wakilnya, Rasulun min Rasulillah, utusan dari utusan Allah. Orang yang ada tautan, ada ta'aluk, ada hubungan bersama Rasulullah, yang memancarkan nur tauhid, menguatkan nur tauhid, memelihara nur tauhid, dan mengambil nur tauhid, ruh itu pulang lagi ke asalnya. Itulah disebut wahdatul wujud. Ya cukup. Wala asra'a bil mawahib ilaika mithlu dhillati wal iftiqar. Wala asroha bil mawahib ilaika mithlu dhillati wal iftiqar. Tidak ada upaya kita yang tercepat untuk menggapai mawahib, pemberian Allah, baik urusan dohir maupun apalagi batin. Jangan maupun, apalagi batin. Kita suka punya hajat, punya kebutuhan. Langkahnya nih, Imam Ibnu Athaillah kasih rumus. Dohir ta, batin ta, kalau ingin kita mendapatkan sesuatu diberi oleh Allah, caranya cara yang tercepat, cara yang kilat, cara yang instan. Wala asra bil mawahib,
tidak ada cara yang tercepat untuk mendapatkan hibah-hibah Allah, pemberian-pemberian Allah itu mislu dzillati wal iftikar, yang sebanding dengan cara munculkan di diri kita itu sifat maha hina, maha rendah, rendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya terus, wal iftikar, dan akui rasa butuh itu sampai betul-betul terasa loh. Yang Allah inginkan tuh itu. Cok ya, buktikan. Yang paling efektif itu dalam sujud. Sehingga ada hadis Rasulullah ngandika aqrabul abdi ilallah fi sujudi, paling dekatnya hamba Allah, para pengikut Rasulullah fi sujudi, di dalam sujud syariat. Sujud jadi yang lama, punya hajat sujud. Seperti Rasulullah mencontohkan, kalau ada apa-apa Rasulullah, kalau nabi-nabi sebelum Rasulullah, rasul-rasul sebelum Rasulullah, kalau ada apa-apa ngangkat tangan. Tapi Rasulullah kalau punya hajat, punya keinginan, punya kebutuhan, Rasulullah nggak ngangkat tangan, sujud. Tuh adabnya Rasulullah tuh lebih tinggi pada rajanya. Itulah raja dalam agama seperti itu, yang lebih tinggi dia yang lebih beradab, karena ada akhlak, ada ainul akhlak, ada tawadu, ainut tawadu, dat tawadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datna akhlak huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga membahas sholawat yang tertinggi ya sudah, tidak ada lafaz, tidak ada suara, tidak ada huruf, ya tidak ada apa. Terus tidak ada ya tidak ada terus. Karena sudah bukan amal juga bukan ahwal, tapi syuhud, musahadah, penyaksian, datna kudatna. Ayat musahadah ainus syuhud. Mata ini suka terganggu kecuali matanya Rasulullah. Penglihatan kita suka terganggu. Kalau kita melihat kan cuma masuk ke pikiran, mengganggu nggak? Jadi virus nggak ke hati? Jadi virus, kecuali Rasulullah sudah tidak akan, karena Rasulullah itu laut. Rasulullah itu laut. Air yang datang sebanyak apapun kotoran masuk ke laut, bersih nggak? Bersih langsung. Karena Rasulullah tohirun mutohir, yang suci juga mensucikan. Kita yang kotor masuklah ke Rasulullah jadi bersih. Kita yang najis datanglah ke Rasulullah jadi tohir, jadi suci. Jadi kita golongan manusia itu ada manusia yang najis masih, dan kemudian tohir disucikan, dan ada yang tohir mutohir, ya suci juga mensucikan. Ada yang suci mensucikan, ada yang hanya suci tapi tidak mensucikan, ada yang mutanajis dan ada yang najis, gitu. Seperti air. Mana yang mutanajis? Yang muslim. Kenajisan kuno non muslim, kuno kufur. Nah, mutanajis berarti kudu dibersihkan. Nah. Kakupuran di batin. Karena mutanajis kakanaan ku najis, kudulam kegelapan, kapoek kana hate. Berantas sucikeun. Kunaon etalah kunu suci jeung mensucikeun. Tapi yang namanya najis tak akan bisa sucikan, tai kotok moal bisa disucikan. Samping kakena najis, itu sampingnya bisa disucikan. Baju kena najis, bajunya bisa disucikan. Kalau najisnya tidak bisa disucikan. Tuh, orang juga begitu. Hati-hati yang masuk ke kita nih siapa. Jadi ada yang bikin najis pakaian, ada yang bikin najis badan, ada yang bikin najis darah, dahareun, ada yang bikin najis hati, menjadi kotor pikiran. Kalau itu masuk nanti nur tauhid yang ada dalam ruhaninya nggak berkembang, rusak kena. Apalagi kalau tidak menjalankan syariat.
teu ngajalankeun agama anu dicandak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan semakin gelap, ujungnya gelap, menyangka hidup ini hanya di dunia. Dan kadang-kadang kita juga terpleset ke sana, jadi yang hanya baru diusahakan itu hanya sandang pangan papan, sangan pandang papan. Nah itu berarti lagi terpleset tuh. Kereti soledat, gelap, lupanya dalam. Ya sudah.